Jadi memang kalau misalnya dari analisa-analisa seperti ID digital itu saya memang udah dengar udah lama kan akan terjadi di 2024. Nah, orang yang tidak menggunakan ID ini kan akan dipersulit, ya kan. Sementara kita itu lama-lama harus diarahkan ke sana. Kita juga harus berpikir gimana caranya kita tidak menggunakan itu, karena itu kan ditandain kan, misalnya gitu. Kita dilacak kan seperti itu kan. Yes. Kalau menggunakan ID kan. Nah, kalau Bitcoin ini kan memang saat ini yang saya tahu tuh mereka tuh nggak bisa melacak, artinya secara finansial juga tidak lewat transaksi bank, harus izin transfer segala macam, mereka langsung masuk. Yang saya tahu seperti itu. Dan pembayarannya pun juga istilahnya mereka terima Bitcoin enggak melalui transfer lewat bank, bisa langsung transaksi di situ. Yes. Gitu. Ya kan, seperti itu ya Brian ya. Betul. Nah, kalau misalnya dia yang menentukan harga naik, harga turun itu memang mekanismenya itu dari pasar ya, Brian? Market maker. So kalau kita omong kayak contoh toko emas, sebenarnya aku ini toko emas. Sebenarnya aku bisa pasang harga berapapun aku mau. Tapi kalau misalkan aku kemahalan, orang tinggal ke toko sebelah atau enggak direct ke siapa ini market maker dalam contoh emas, yaitu bank, right? So, kalau di dunia Bitcoin, ini kita merujuk kepada si exchange besar-besar serta si yang kita sebut Bitcoin whale. Ini biasanya orang-orang yang memang ada ikut campur ke dunia Bitcoin mining. So, salah satu alasan kenapa kok kita bisa prediksi Bitcoin super akurat sampai kita tahu April akan ke samping. 2 kali kita berhasil tweet soal harga terendahnya Bitcoin di 15.000. Kita berhasil kasih pengumuman April tanggal 21 akan ke samping, terus benar dia turun ke samping. Terus dia sempat naik lagi, terus banyak orang di dalam komunitas bilang, apa ini waktunya beli? Ini barusan roket dari 26.000 ke 30.000-an. Aku bilang, ini kemungkinan besar puncak kedua yang kecil, terus dia akan ke samping lagi. Nah, kok bisa saya prediksi itu dengan super akurat? Ya, karena saya juga sama-sama miner, sama-sama dalam bisnis Bitcoin mining. Dan ibaratnya kita kan tahu roket naiknya itu setelah kejadian Bitcoin halving, yaitu April 2024 itu kapan dia roket naik tembus all time high terbaru. So, selama ada waktu setahun sekian sebelum itu, mesin kita bisa dijalanin buat balikin modal. So, ibaratnya gini, satu mesin harganya 1 Bitcoin, oke? Saya butuh 1 tahun buat galih lagi 1 Bitcoin, oke? Ya udah, daripada aku taruh di Bitcoin saja, yang mana ini ke samping, nggak naik, nggak turun, nggak cuan, nggak rugi, mendingan aku taruh ke mesin supaya bisa BEP mesinnya dulu. And then setelah sudah BEP, mesinnya masih jalan 3 tahun menghasilkan Bitcoin, sedangkan modal Bitcoin awal saya sudah balik. Gitu loh. Nah, ini aku omong ilustrasi, angka realnya nggak persis kayak gitu. Tapi sebagai ilustrasi itu pola pikiran orang miner. Lebih cuan mining atau lebih cuan beli, dan saat ini lebih cuan mining. Ya, mining ya, mesin ya. Yes. Tapi bentar lagi akan berubah di sekitar April, Maret 2024. Orang yang sudah mining udah hampir BEP, sekarang pindah ke yang namanya altcoins dan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan lain. Oh. Nah, saya memang pernah dengar tuh ya, Brian. Lagi happening tuh mengenai halving Bitcoin itu ya, yang di 2024. Itu saya kurang ngerti jelasnya tuh seperti apa ya halving Bitcoin itu. So, karena kalau ini lagi itu aturan itu aturan dalam protokolnya si Bitcoin untuk menentukan supply Bitcoin itu dikeluarkan dengan rate seperti apa. So, awal ada Bitcoin per 10 menit muncul 50 Bitcoin baru. And then kurang lebih per 4 tahun supply tersebut yang dulunya muncul 50 Bitcoin per 10 menit turun ke 25, yaitu separuh, dan turun ke 12,5, dan sekarang ini 6,25. Nanti next halving turun lagi ke 3,125, and separuh terus sampai 2140. Dan di 2140 itulah last Bitcoin yang dapat dikeluarkan. Nah, setelah dia ada ininya, ada kayak kita kuotanya gitu ya. Supply. So, supply-nya. Cara memandangi yang paling tepat adalah begini. Kalau kita lihat ke ini aku pakai contoh mata uang. Aduh, di dompet ada mata uang apa ya?
Ringgit, oke. Banyak. Ringgit, masih bekas ringgit. Dolarnya masih belum. So, katakanlah ini saya pegang 100 ringgit. Katakanlah total supply saat ini 400 ringgit. Berarti saya pegang satu dari 4, oke? Berarti kekuatan saya buat belanja ini jadi berharga sekali karena aku pegang hanya 1 dari 4 nota yang ada. Iya, 25%. Ya, tapi ketika tiba-tiba muncul 2 lagi, jadi 6. Anggap aja ini 6 nota, right? Saya masih pegang 1, nggak nambah. Tapi jumlah totalnya sekarang ada 6. Berarti kekuatannya si ringgit ini berturun karena menambah 2. Okay. Nah, analogi inilah yang lagi dilakukan sama pemerintahan saat mereka cetak dolar tambahan, rupiah tambahan, ringgit tambahan, basically semua mata uang yang nggak ada kaitan ke emas atau bitcoin atau minyak. Kalau mereka mau cetak, tinggal cetak aja, asal cetak. Dan efeknya adalah kita sama-sama pegang 1 nota, tapi sekarang yang dulunya 1/10, sekarang 1/1000. Iya. Makin kecil, nilainya makin kecil. Itulah yang namanya inflasi ya. Nah, di dunia Bitcoin tapi aturan cetak Bitcoin baru memang dia cetak terus, tapi makin lama cetaknya makin dikit. Sampai dia mencapai total 21 juta Bitcoin. Saat ini sudah ada 19 juta, jadi cuma sisa 2 juta lagi. So kalau itu yang mengeluarkan seperti itu, anehnya ya? Udah diatur dari awal dari penciptanya Bitcoin, and then dihormati sama semua para miners. Jadi kalau mau ganti aturan harus 51 miner setuju ganti, gak akan terjadi. Itu sulit sekali ya. Ya udah impossible. Dulu awal-awal masih possible, sekarang udah impossible.